Shalom, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kesempatan ini, yang menjadi evangelium di minggu ketiga setelah Epifania tanggal 23 Januari tahun 2022, diambil dari Lukas 4 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca apa yang dituliskan di dalamnya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah firman yang sampai kepada kita dan akan kita renungkan untuk mengambil maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati, dan mengamalkan firman dan kehendak Tuhan. Amin. Dalam bingkai tema Yesus penggenapan firman Allah, mari kita simak satu persatu apa yang dapat kita pahami dari firman ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Tuhan menyertai dan menuntun. Sewaktu Yesus menerima baptisan kudus, diberitahu bahwa Roh Kudus datang menghinggapinya berwujud burung merpati. Lukas 3 ayat 22 dan ayat-ayat sejajarnya. 4 kitab Injil memberitahu hinggapnya Roh Kudus seperti merpati pada Yesus. Sebenarnya peristiwa ini merupakan penegasan kembali bahwa Yesus Kristus adalah yang dikandung daripada Roh Kudus, dan dia bukan hanya disebut kudus anak Allah, Lukas 1 ayat 30, melainkan benar-benar Sang Kudus sebagai penampakan daripada Roh Kudus. Peristiwa hinggapnya Roh Kudus pada Yesus setelah dia dibaptis juga merupakan pemberitahuan bahwa Yesus bekerja dengan kuasa Roh Kudus, bukan hanya atas kemampuan kemanusiaannya semata-mata. Kuasa Roh Kudus membawa Yesus dari sungai Yordan ke padang gurun, Lukas 4 ayat 1, ke puncak bukit, kemudian ke Yerusalem, semuanya itu di Judea. Kesempatan itu digunakan iblis untuk mencobai Yesus. Lalu Roh Kudus yang menggerakkan Yesus kembali ke Galilea. Sebelum dia datang ke Nazaret, perjalanannya diisi dengan mengajar di rumah-rumah ibadat. Dia tidak menggunakan bahasa roh atau bahasa yang tidak dimengerti orang lain, walaupun dia penuh dengan Roh Kudus. Namun demikian, Yesus berhasil menarik perhatian orang banyak. Dia dikerumuni orang-orang yang ingin mendengar pengajarannya, karena dia sudah sangat terkenal melalui peristiwa pembaptisannya dan ajaran-ajarannya, dan para audiensnya memuji dia. Yesus dipuji di daerah Galilea karena ajaran yang dikerjakannya.
Yesus datang ke dunia, termasuk ke Judea, Galilea, dan Nazaret, untuk menyatakan kepada manusia bahwa kerajaan surga telah datang di dunia. Apa yang dialami Yesus ini disuruh diteruskan oleh Yesus kepada para muridnya sewaktu dia mengutus mereka memberitakan Injil dan membekali mereka dengan kuasa Roh Kudus. Para murid dipenuhi dengan Roh Kudus dan Roh Kudus menggerakkan mereka memberitakan Injil. Para pendengar sangat menyambut pemberitaan mereka, baca Kisah 2. Penyertaan Roh Kudus juga berlaku bagi umat Kristen zaman sekarang dalam pekerjaan mereka memberitakan Injil. Umat Tuhan harus berani dan tekun memberitakan kerajaan surga yang telah didirikan Yesus di dunia ini. Dunia dan manusia zaman sekarang masih sangat membutuhkan ajaran Yesus. Pemberitaan ajaran Yesus harus dilakukan di semua rumah ibadah, langsung atau dengan cara dan metode lain yang telah dapat dilakukan manusia zaman sekarang. Tempat pemberitaan untuk membuat berita itu dapat didengar di semua rumah ibadah, maupun di rumah atau di tempat mana manusia berada, sudah dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, dengan teknologi informasi yang sangat canggih sekarang ini. Dengan kuasa Roh Kudus, umat Tuhan harus rajin menggunakan semua alat pemberitaan itu. Tujuannya hingga Yesus terpuji di seluruh dunia. Yang kedua yang perlu kita renungkan, peduli kampung halaman. Setelah beberapa bulan meninggalkan Nazaret, dibaptis di Sungai Yordan, kemudian melewati pencobaan yang dialaminya, Yesus kembali ke kampung tempatnya dibesarkan, yakni Nazaret. Kata Nazaret berasal dari kata netzer yang artinya tunas. Itu menurut ensiklopedia yang diambil dari Eusebius dalam bukunya Onomastion dan buku Jerome Epistel 46 ad Marcellam. Sehingga Nazaret adalah kota tunas, kota taruk, sebagaimana dipakai dalam Yesaya 11 ayat 1. Atau juga berarti cabang menurut kamus Giring. Tujuannya agar penduduk di Nazaret juga mendapat kabar baik atau berita keselamatan, dan agar mereka tidak menyesali Yesus kalau dia tidak datang di kampung tempatnya dia dibesarkan itu. Jadi setelah Yesus dari Yerusalem yang dekat Betlehem untuk menyatakan dia adalah keturunan Daud, dia ke Nazaret memberitakan Injil ke kota tunas untuk memberitakan, menegaskan kepada seluruh penduduk Galilea bahwa Yesus adalah tunas Daud. Sehingga Judea dan Galilea tidak boleh dipisahkan dalam kerajaan Yesus Kristus seperti pada masa Rehabiam dan Jerobeam. Yesus datang bukan sebagai seorang yang revolusioner atau seorang yang aneh-aneh. Dia bersikap biasa-biasa saja. Dia datang dengan menghargai peradaban yang masih berlaku dan lazim di sinagoge. Di Nazaret dia sudah biasa berada di dalam rumah ibadah yang ada di sana. Yesus terhitung sebagai anak sinagoge atau anak hukum Musa bar mitzvah. Kebiasaan itu dia ikuti sewaktu dia pulang ke Nazaret. Dia datang untuk menunjukkan bahwa dia adalah tunas Daud dan penggenapan dari nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi sebelum kedatangannya. Sebagai seorang yang sudah dewasa, berumur 30 tahun waktu itu, dia tidak dilarang tampil ke mimbar di sinagoge. Sebelum dia meninggalkan Nazaret, dia sudah biasa membacakan perikop kitab suci bagi umat yang datang di sinagoge yang beribadah. Jadi sebelum dia dibaptis, dia beribadah di sinagoge dan sudah sering membaca Alkitab juga.
Tetapi kali ini Tuhan hendak menunjukkan kepada penduduk Nazaret yang ada kurang lebih 500 orang, siapa Yesus yang sebenarnya. Demikian juga kepada kita manusia zaman now. Kita perlu mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya bagi dunia ini dan bagi kita semua. Dan dengan demikian kita dapat sungguh-sungguh mengikutinya dan juga bekerja untuk Dia. Dan apa yang kita kerjakan untuk Dia membawa kebahagiaan bagi kita masing-masing. Kepada Yesus diberikan gulungan kitab Yesaya. Lukas tidak mengutip nas Yesaya yang dibaca Yesus itu persis seperti dalam Perjanjian Lama. Tampaknya Lukas menyalin versi lain dari kitab Yesaya yang asli atau berdasarkan ingatannya yang tidak persis seperti tertulis dalam kitab suci. Tetapi kutipan itu tidak mengganggu isi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Yesus tidak lebih dulu mencari-cari das mana yang akan dibacanya. Sekali buka, dia temukan Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Itu berarti bahwa bagian yang berisi pengharapan Mesias ini sudah sering-sering dibuka di dalam sinagoge, yang menunjukkan bahwa umat Yahudi waktu itu sudah sering membaca teks-teks yang berisi pengharapan Mesias. Karena sudah begitu kental pengharapan mereka tentang kedatangan Mesias sebenarnya. Tetapi selama ini belum ada yang berani mengatakan bahwa nubuatan itu terpenuhi pada diri si pembacanya. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang berani mengatakan dirinya sebagai pemenuhan nubuat tersebut. Peristiwa pembacaan kitab suci di sinagoge itu diberitahu oleh Lukas agar para pengikut Yesus juga memperhatikan betapa pentingnya kesempatan berkumpul di rumah ibadah diisi dengan membaca dan belajar firman Tuhan dari kitab suci. Rumah ibadah harus berfungsi sebagai rumah belajar firman Tuhan. Sebagai bet sefer, rumah belajar membaca kitab suci. Sebagai bet midras, rumah belajar ajaran dan hukum Tuhan. Dan sebagai bet aboda, rumah belajar melakukan firman Tuhan sebagai ibadah. Jadi rumah ibadah adalah sentral pendidikan yang paling utama untuk moral dan keterampilan pada waktu itu, dan itu juga harus dilakukan di zaman sekarang. Ayat yang ketiga perlu kita renungkan. Isi kitab Yesaya yang dibuka Yesus mendeklarasikan Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Terjemahan teks Ibrani menurut Lai terjemahan baru, Roh Tuhan Allah atau Jehovah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Yesaya 61 ayat 1. Deklarasi ini diawali dengan kalimat nominatif Ruach Adonai Alai. Kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Tidak ada kata kerja yang diterjemahkan dengan ada, yang biasanya terjemahan dari kata Ibrani haya atau telah ada atau wayehi dan sedang ada. Dalam formal yang biasa selalu ada kata kerja haya atau wayehi. Kalimat nominatif ini menunjukkan bahwa Roh Tuhan itu memang sudah bagian dari diri orang yang mengatakannya. Di zaman Trito Yesaya, yakni penulis Yesaya 56 sampai 66, dan di zaman Yesus telah sangat dikenal siapa yang atasnya ada Roh Tuhan Allah, yakni Raja Saul dan Raja Daud. Yang lainnya nabi seperti diberitakan dalam 1 Raja 22. Yang diurapi itu menjadi manusia lain, 1 Samuel 10 ayat 6. Atau manusia yang dipenuhi roh. Dia berbicara dan berbuat menyampaikan kehendak Tuhan yang diinspirasikan roh yang menghinggapinya. Bandingkan 1 Raja 22. Dengan mengatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kau mendengarnya, Lukas 4 ayat 21, Yesus menegaskan bahwa dirinya benar-benar merupakan penampakan roh Tuhan, Roh Kudus yang menyatu dengan dia, dan mulai saat atau momen ini yang menurut Lai hari ini, Yesus bekerja dan berbicara
melakukan kehendak Bapanya yang mengutus dia dan berbicara atas nama Tuhan, atas nama Roh Kudus. Ditegaskan kembali bahwa Yesus Kristus adalah penggenap daripada nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya dahulu kala itu. Ada beberapa tugas yang harus dikerjakan oleh Yesus menurut catatan dalam nats yang dicatat Lukas ini. Tugas yang pertama, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apa yang dimaksud dengan miskin? Siapa orang-orang miskin? Kabar baik apa yang disampaikan kepada orang-orang miskin? Miskin artinya tidak memiliki harta yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan paling minimal. Harta itu banyak jenisnya. Misalnya harta yang tidak nampak dan harta yang nampak. Harta duniawi, harta rohani, harta berupa sumber daya manusia atau sundaman, yang berupa sumber daya modal sudah mot, yang berupa sumber daya materi sudah mat, harta kartal, harta intelektual, harta budaya, dan harta-harta lainnya. Kalau harta-harta ini diperlukan dan ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal seseorang atau sekelompok orang atau seseorang tersebut atau kelompok orang tersebut dikategorikan sebagai miskin. Kepada orang atau kelompok orang miskin ini kabar baik harus disampaikan. Agar seperti dikatakan apostol Paulus, orang atau kelompok miskin ini menjadi kaya karena Kristus rela miskin demi mereka. Kita kutip Paulus, karena mereka telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang telah karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8:9. Demikian Paulus. Tuhan Yesus bercita-cita agar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5:3. Menurut versi Lukas, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Lukas 6:20. Dan apostol Yakobus menekankan, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Yakobus 2:5. Cita-cita luhur ini harus diusahakan umat Tuhan zaman sekarang untuk bisa mengatasi segala macam kemiskinan itu. Yesus rela miskin agar pengikutnya kaya. Artinya Yesus rela dilampaui oleh para pengikutnya dalam hal kepemilikan berbagai harta yang disebut tadi, demi kebahagiaan manusia. Jadi kalau manusia atau pengikut Yesus zaman sekarang berhasil membuat benda yang berisi artificial intelektual, AI, dan dianggap kemampuan seperti itu telah melampaui kemampuan Yesus, itu tidak apa-apa, asal hasilnya itu tidak merusak kemanusiaan, melainkan menolong manusia dalam corak hidupnya yang telah diselamatkan Yesus Kristus. Kalau manusia zaman sekarang punya mobil, laptop, satelit, padahal Yesus tidak punya harta sedemikian, itu tidak apa-apa. Karena kelebihan seperti itu yang dimiliki manusia adalah keinginan Yesus Kristus. Tugas yang kedua, Bapak Ibu, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa tawanan itu? Apa yang menawan mereka? Pembebasan apa yang harus dilakukan kepada mereka? Banyak orang menganggap tawanan itu hanya tawanan perang atau tawanan penculik. Yesus tidak pergi ke penjara untuk meminta semua orang yang ada di lembaga pemasyarakatan atau penjara dibebaskan. Bahkan untuk pengikutnya yang tertawan atau terpenjara karena namanya pun, Yesus tidak melakukan seperti itu. Tetapi Yesus mengajar manusia agar tidak ada perang, sehingga tidak ada tawanan perang.
agar mencegah penculikan, agar tidak ada tawanan penculik. Tetapi banyak jenis-jenis penawanan dan tawanan selain itu. Dan manusia harus dibebaskan dari keadaan mereka yang tertawan itu. Muslihat iblis sering membuat banyak manusia tertawan dalam kehidupan yang jelek. Misalnya narkoba, tabiat judi, nafsu serakah, mental korupsi, kleptomania, fobia yang berlebihan, pandemi COVID-19, dan lain-lain. Tawanan iblis itu biasanya merusak kemanusiaan. Keadaan mereka tertawan oleh iblis harus diganti dengan keadaan tertawan oleh Yesus Kristus. Sebab tawanan Kristus akan mengalami kemerdekaan, keselamatan, kebebasan, kebahagiaan, dan kesempatan-kesempatan membangun kemanusiaan dirinya dan kemanusiaan orang lain. Ingat tugas ini. Tugas yang ketiga, membuka penglihatan bagi orang-orang buta. Pertama-tama, orang buta adalah yang matanya tidak berfungsi melihat. Tuhan Yesus sering mencelikkan mata buta dan membuatnya menjadi melihat. Misi itu harus dilanjutkan dengan menggunakan teknologi secanggih mungkin. Tetapi banyak jenis kebutaan lainnya yang harus dibuka agar menjadi melihat. Ada buta huruf harus dibuat dari lancar tulis baca. Yang buta warna harus dibuat bisa membedakan warna. Yang buta iman harus dibuat menjadi melek iman, punya iman yang hidup. Yang buta masa depan harus dibuat dapat melihat masa depan yang pasti dan hidup untuk itu. Yang buta budaya dibuat menjadi manusia yang menjalankan budaya luhur. Orang yang sering membabi buta dibuat menjadi orang yang kalem dan tenang dalam bertindak. Dan babinya yang dibuat menjadi buta alias mati, dipotong dan dibuat jadi daging lauk pauk. Tugas yang keempat, Bapak Ibu Saudara, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Biasanya tuan atau bos atau penguasa yang lalim yang menindas siapa saja yang dapat dia tindas. Penindas melakukan exploitation delum perlum, eksploitasi manusia oleh manusia. Penindas itu menjadi homo homini lupus, serigala atas manusia lainnya, manusia serigala atas yang lainnya, manusia lainnya kan. Orang tertindas adalah orang yang mengalami tindakan tidak adil dan bersifat eksploitatif dari orang lain. Sehingga orang tertindas itu tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya dengan sepatutnya. Para penindas itu sering juga disebut raja olah atau raja tega. Kerjanya selalu mengolah agar orang lain mengalami kerugian dan dia merasa tega untuk menjerumuskan orang lain kepada penderitaan atau kehidupan sengsara. Praktek-praktek penindasan seperti itu bisa saja terjadi antar manusia atau antar kelompok manusia, misalnya antar kelompok agama atau antar negara. Penindasan seperti itu harus dihentikan dan dihapus dari muka bumi. Tuhan Yesus menginginkan agar di dunia ini terjadi keadilan sosial bagi seluruh umat manusia, agar tegak dan dijalankan dengan baik hak-hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Penjajahan sebagai akar penindasan harus dihapuskan di atas bumi karena tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Gerakan separatis atau pemberontak adalah kelompok manusia yang ingin menindas pemerintah, dan pemerintah yang diberontak menindas kaum separatis. Dua perilaku ini harus dihentikan, yakni dengan mengadakan percakapan, dialog antara kelompok yang saling menindas ini tentang mana yang terbaik dilakukan dan tetap dalam bingkai kesatuan dan persatuan. Setiap negara harus merdeka dan manusia dalam negara merdeka harus benar-benar dapat menikmati indahnya hidup merdeka. Perjuangan kemerdekaan oleh sekelompok orang dalam suatu negara tidak boleh disalahkan
kalau alasannya karena kelompok itu mengalami penindasan di negaranya sendiri. Yesus dan para pengikutnya bekerja untuk menghapus adanya praktek penindasan kemanusiaan, penindasan ekonomi, penindasan berbasis teknologi, penindasan ideologi, penindasan agama, agar tidak ada genocide, religiocide, infanticide, atau penindasan sejenis lainnya. Menghapus segala bentuk penindasan berarti mengembalikan dunia dan segala isinya kembali kepada keadaan sungguh amat baik yang dilihat Tuhan setelah Dia selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tugas yang kelima, Bapak Ibu, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus Kristus tidak mengajarkan adanya tahun monyet, tahun babi, tahun gajah, tahun harimau, atau tahun dengan nama lainnya. Yang diajarkan Yesus melanjutkan yang diajarkan oleh perjanjian lama adalah bahwa setiap tahun yang baru adalah tahun rahmat Tuhan. Senat rason la Yahweh, eniauton kuriu dekton. Itu Yesaya 61 ayat 2. Tahun tertentu dikenal sebagai 7 tahun Sabat, dan tahun ke-50 setelah 7 kali tahun Sabat dikenal sebagai tahun Jobel. Imamat 25 baca di sana. Ada tahun yang penuh dengan hari pembalasan yang disebut sebagai tahun pengganjaran. Bandingkan Yesaya 34 ayat 8. Di tahun rahmat Tuhan ada welcome, acceptance, goodwill Tuhan kepada umatnya. Dan sebaliknya ada welcome, acceptance, goodwill umatnya kepada Tuhan. Ratson atau dekton berarti welcome, acceptance, goodwill. Lihat kamus. Tuhan dan umatnya saling menyambut, saling ada niat baik satu sama lain, saling menerima satu sama lain. Dalam sikap-sikap itu manusia akan menerima berkat dan rahmat yang melimpah. Lukas tidak mengutip kalimat dan hari pembalasan dari Tuhan kita untuk menghibur semua orang berkabung yang ada dalam Yesaya 61 ayat 2b. Artinya, menurut Lukas, Yesus tidak menginginkan adanya penghukuman pada tahun rahmat Tuhan, tetapi biarlah manusia mengalami pengampunan dosa dan kesempatan menikmati kehidupan yang luar biasa indah dan bahagianya. Tidak perlu ada yang berbahagia atau terhibur karena orang lain dihukum. Poin yang keempat yang kita dengar perlu kita renungkan. Mudah-mudahan pendengar khotbah ini semakin mengerti misi Tuhan Yesus Kristus dalam semua pekerjaannya, dalam bingkai usahanya mewujudkan visinya, yakni menyatakan kerajaan surga yang didirikannya di dunia. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Yesaya genaplah dalam diri dan oleh Yesus Kristus. Ucapan Yesus yang mengatakan pada hari ini menunjuk kepada yang presentis terjadi sekarang. Jadi itu berlaku juga sekarang. Kalau Yesus telah menggenapi firman ini, Dia menyatakan dirinya sebagai penampakan Tuhan, epifania, yang melakukan semuanya itu. Dan sewaktu kita menyebut diri kita Kristen, itu berarti kita mengaku sebagai orang yang diurapi Tuhan untuk melanjutkan misi dan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi kita lakukanlah tugas Yesus Kristus itu, dan itu mulia. Semua orang Kristen tanpa membeda-bedakan anggota denominasi gereja mana dan teologi apa yang dianutnya, terpanggil dan diwajibkan menunaikan tugas yang telah dimulai Yesus Kristus tersebut. Untuk itu setiap Kristen itu seperti Kristus panutan dan gurunya harus sehat jasmani dan sehat rohani, serta memiliki skill atau keahlian untuk menuntaskan tugas yang diembankan kepadanya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih selalu siap sebagai Kristen, pengikut Kristus terbaik.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk semakin memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya semua tantangan hidup ini dapat kami atasi atas pertolongan-Mu. Pandemi COVID-19 masih merajalela Tuhan dengan varian-variannya yang baru. Hanya Kau Tuhan yang dapat menghentikannya melalui cuaca, melalui angin, melalui kuasa-Mu yang tidak kami tahu seluk-beluknya. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan semakin turun tangan, bertindak untuk menghapus pandemi COVID-19 itu. Terima kasih Bapa atas segala pertolongan-Mu kepada negara kami, kepada umat-Mu, sehingga agak lega sekarang ini, tidak terlalu repot oleh karena dampak pandemi COVID-19 tersebut. Tuhan berkatilah bangsa kami dalam menuju kemakmuran, keadilan, dan pelaksanaan kehendak-Mu di dunia yang semakin rumit ini. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, dan kami mohon dalam Yesus Kristus, kabulkanlah itu. Amin.